Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Rio Bergad, masih di channelnya Bergad TV. Nah, di episode kali ini, jadi ini ada segmen baru ya. Jadi di sini gue akan mengundang eh, narasumber yang dulu dia pernah bekerja di eh, Malaysia ataupun di negara-negara yang lain ya. Jadi yang dia dulu pernah berprofesi sebagai TKI atau TKW atau juga PMI atau BMI, itu sama saja ya. Nah, di sini kebetulan gue sudah kedatangan salah satu narasumber ya dari daerah Jawa Barat. Nanti kita akan tanya-tanya ke beliau seperti apa pengalaman pahit beliau bekerja sebagai TKW di negeri Malaysia. Jadi oke, kita akan langsung saja ngobrol dengan kakak di sini. Kak, boleh perkenalkan namanya? Assalamualaikum, saya tinggal di daerah Jawa Barat. Kak, begini, kakak waktu ke Malaysia itu tahun berapa? Hampir tak mungkin sekitar tahun 2011 atau 2012. Jadi memang di salah satu daerah kakak itu memang maksudnya gini, banyak orang yang bekerja ke luar negeri gitu, mungkin bukan ke Malaysia saja, atau mungkin ada yang ke Arab Saudi atau ke negara-negara lain gitu. Memang di kampung kakak tuh banyak atau hanya kakak saja yang pergi ke sana gitu? Banyak, jadi satu kampung tuh hampir semua orang tuh ini ya jadi TKW gitu ya. Karena ada satu agen, jadi dia selalu tawarkan ke setiap rumah, ke orang tuanya, anaknya mau nggak kerja di luar negeri gitu. Iya. Itu kalau boleh tahu agennya orang mana itu? Itu agen pun masih satu kampung. Nah, terus setelah si agen ini datang ke rumah kakak, itu langsung ketemu kakak ataupun ketemu orang tua kakak? Dia ketemu orang tua, bilang, Bu, anaknya mau saya bawa kerja mana, boleh pilih gitu. Dia mungkin dia banyak channelnya. Terus dia bilang gaji sekian gitu, kerja apa, dapat asrama. Ya orang namanya orang susah ya mau ya mas, ya, pasti. Mau gitu. Jadi orang tua saya izinin, tapi harus bayar juga. Saya lupa waktu itu bayar berapa. Jadi dia bilang untuk administrasi gitu. Nah, setelah si agen itu datang ke rumah kakak, terus ngobrol dengan orang tua kakak, terus langkah setelah obrolan gitu, setelah ngobrol panjang lebar itu, apakah kakak langsung mendaftar, terus kemana? Coba dijelaskan, Kak. Jadi saya tuh buat paspor itu ya, yang semua orang pergi kan harus ada paspor. Kita bikin paspor banyak. Saya ada teman-teman saya juga seumuran dengan saya lah, waktu itu saya baru lulus SMA. Jadi agen itu tawarkan dengan orang tua kita semua lah, anaknya mau nggak kerja gitu, karena dia bilang kerja di sini sekarang susah kan gitu. Jadi kita buat paspor, terus dalam waktu berapa lama disuruh siap-siapkan baju gitu, tiket semua dia yang uruskan, semua diuruskan dengan agennya. Oke, setelah semua kakak siapkan ya, misal dokumen, apakah ada visa gitu, atau hanya kakak ada paspor terus tiket semua, kakak langsung pergi, dan waktu kakak pergi itu kakak lewat mana gitu? Kita pergi lewat Johor.
Batam, dari Batam ke Johor. Guna itu ferry. Terus emang mereka itu kan cakap kita mau dikasih itu permit kerja. Ada yang dikasih permit, ya dia bilangnya ada yang dikasih permit kerja di pabrik, rumah tangga, macam-macam lah, restoran. Nah saya ini permit kerja rumah tangga, tapi sampai saya sudah berapa lama di sana pun permit tak ada. Nah, berarti kakak waktu itu posisinya dari Batam itu ke Johor. Setelah dari Johor, kakak apa memang di Malaysianya di Johor atau kakak ke Kuala Lumpur? Ada itu satu daerah yang mas saya nggak bisa sebutin di sini. Ya, saya sana kerja, juga orang tua sakit. Jadi majikan saya itu dia punya bapak sakit. Jadi saya yang jaga, bapaknya itu lumpuh, tak boleh jalan. Tapi tangan dia masih boleh gerak, gitu. Jadi saya yang kasih makan, urus, mandikan semua saya. Jadi gini kak, pada umumnya memang kebanyakan TKW yang dari Indonesia itu memang kerja ke sana mungkin banyaknya yang jadi pembantu rumah, terus juga ada yang kerja di kilang, ada yang kerja di restoran gitu. Cuman mungkin jadi sebelum tadi gua on kamera di sini kan, sebelumnya gua ngobrol sama kakak ini terus sama suaminya juga. Jadi di belakang video ini, di belakang kamera kita ngobrol gitu. Kenapa? Terus juga mungkin diantara kalian ada yang ingin tahu gitu, siapa sih sebenarnya yang duluan ngehubungin kakak ini. Jadi jujur di Facebook kakak ini memang ngobrol gitu ya, terus suaminya juga ngobrol ke gua, terus cerita semua pengalaman. Nah jadi suaminya itu pengen gue menceritakan atau mengundang kakak ini ke sini supaya bicara ke orang banyak agar menjadi contoh untuk orang-orang gitu loh. Jadi di sini gue akan kupas semuanya agar semua tidak terjadi lagi seperti kakak ini. Nah, oke kak. Setelah kakak bekerja, kakak dijanjikan gaji berapa? Saya lupa itu gaji berapa ya. Itu kan sudah lama ya mas, sudah 2011 atau 2012. Tapi gaji memang tidak sesuai dengan yang dibicarakan di awal. Mungkin saya hanya dapat setengahnya saja dari gaji saya gitu. Tapi makan saya memang dapat. Sebetulnya majikan saya itu orang baik. Ya dia macam sayang lah dengan semua orang yang kerja dengan dia gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin saya harus jelaskan juga ya, jadi biar teman-teman semua hati-hati gitu. Itu kan bapaknya dia tuh sakit, bapak majikan saya mas sakit, lumpuh gitu. Dia sudah nggak punya ibu ya majikan saya yang rawat. Sementara majikan saya itu kan orangnya sibuk, dia kerja pagi pulang petang macam itu. Terus saya selalu urus makan itu bapaknya, mandikan gitu. Awal-awal kan saya memang nggak ngerti bahasa Malaysia, jadi kadang mereka ngomong apapun saya nggak ngerti gitu. Terus si bapaknya itu saya memang nggak ngerti dia mau apa, dia mau ngomong apa, tolong ambilkan apa, saya emang nggak ngerti gitu. Nah terus pas saya lagi mandiin dia, kan kakinya sudah lumpuh ya, jadi saya lap gitu guna lap kain. Terus si tangannya itu kan nggak lumpuh, nah tangannya itu dia selalu jalan-jalan di tangan saya, di badan saya gitu. Tapi saya mau ngadu gitu dengan majikan saya pun nggak bisa, karena kan nggak ada barang bukti juga, dan takutnya juga nggak percaya gitu, malah nanti takutnya saya yang diusir, nggak dapat uang gitu. Jadi selama saya mengurus, saya memang ya dapat perlakuan seperti itu dari bapaknya itu. Jadi kak, jadi si orang tua yang diurus ini perkiraan umur berapa? Mungkin dalam 70 mungkin ada. Jadi di sini kita tidak akan tanya suku atau rasnya apa.
Karena di sini yang gue takutkan gue rasis ya, karena di Malaysia sendiri kita tahu ada bangsa Melayu, ada Cina, ada India. Jadi sebenarnya di sini gue udah tahu ya bangsa apanya. Cuman di sini gue nggak akan menjelaskan. Jadi karena begini loh, tidak semua bangsa ini, bangsa A itu dia buruk. Tidak semua bangsa B itu buruk, bangsa C pun buruk. Tidak semua seperti itu ya. Terus Kak, yang mau dipertanyakan, selama kakak kerja dengan dia, berarti kan kakak itu tinggal satu rumah dengan majikan juga. Hanya si majikan itu sibuk kerja. Jadi kalau majikan kakak pergi kerja, berarti kakak hanya berdua saja dengan bapaknya. ada satu lagi itu pembantu lah, dia yang masak bersih-bersih gitu. Oh, jadi di rumah itu ada pembantu dua. Satu kakak yang Jaga. yang mengurus, menjaga orang tuanya, satu yang masak, ngepel, yang lain-lain ya. Terus Kak, selama di situ tuh yang paling parah seperti apa Kak? Dan kenapa kakak memutuskan untuk kabur ya? Itu seperti apa Kak? Coba jelaskan. Jadi saya pernah lagi mandi gitu. Nah, abis mandi itu kan kamar mandinya itu di dekat ini kan dapur gitu kamar mandinya. Jadi di dalam bilik tuh nggak ada kamar mandi. Jadi saya mandi di luar kan. Saya pakai handuk begini gitu. Tiba-tiba itu si kakak itu sudah ada ini depan kamar mandi. Jadi dia tuh lumpuh hanya dari ini lutut. Jadi dia masih bisa duduk gitu. Dia menggunakan kursi roda. Iya, kursi roda. Tangan masih bisa, hanya kaki saja yang kaki bawah dia sudah tak boleh jalan gitu. Sudah ada di depan kamar mandi, saya buka pintu, dia sudah ada depan kamar mandi. Saya tanya lah, lagi apa gitu. Dia cakap dia mau mandi. Terus saya bilang, kalau mau mandi kan ada jadwalnya, saya selalu mandikan dia itu pagi dengan petang 2 kali. Nah ini dia maksa saya untuk mandikan. Udah gitu saya bilang, saya mau pakai baju dulu. Dia bilang nggak usah, langsung aja mandikan gitu. Ya kayak gitu mas. Dia dorong saya guna kursi roda dia ke dalam kamar mandi ya, tapi saya teriak lah, tapi teriak pun nggak tak guna lah, tak ada orang kan. Saya teriak, habis itu saya lari tinggalkan itu kakek di kamar mandi. Tapi kakek itu cakap dengan dia punya anak hal lain-lain kalau saya diamkan dia di kamar mandi macam itu. Berarti kejadian itu bukan sekali 2 kali ya, berarti sering. Karena saking maksudnya kakak pun percuma kalau kakak mau ngasih tahu ke anak-anaknya. Mungkin kakak selama ini pendam saja gitu, dan yang itu yang dia dorong kakak ke kamar mandi. Sering, jadi kalau saya mandiin dia guna lap gitu, kain lap, dia pegang raba-raba dada saya macam itu, tangan saya begitu. Jadi begini ya penonton semua, cerita ini gue bukan hanya dengar dari kakak ini saja gitu. Jadi sebenarnya banyak perlakuan yang diperlakukan majikan ke pekerjanya ya. Jadi maaf, ada yang dia memang tidak sama sekali rela disentuh, dan ada juga yang karena saking takutnya akhirnya dia melayani si majikan ya, aksi bejatnya majikan. Jadi itu banyak, bukan hanya di negara Malaysia, di negara mana-mana pun banyak kekerasan seksual, terus pelecehan itu sangat banyak. Makanya dari cerita kakak yang tadi itu kita bisa ambil pelajarannya. Jadi kita bisa mengambil pelajarannya kalau kita kerja itu harus hati-hati. Jangan karena uang, harga diri kita mau dipegang-pegang, mau diapa-apa, itu jangan mau ya. Ingat, uang hanya sesaat, tapi pertanggungjawaban kita sama yang di atas itu sangat berat. Jadi gue di sini sangat menghimbau kepada teman-teman semua yang bekerja di mana-mana, khususnya perempuan, karena kalau laki-laki itu nggak pernah ada lah yang gitu. Paling kalau laki-laki mungkin berantem dengan si majikannya. Tapi kalau untuk perempuan ini memang harus hati-hati, jaga diri.
Jaga diri itu dari diri sendiri dulu. Jangan kalian ya kalau kerja itu memakai pakaian yang seksi. Walau memakai kerudung misalkan ya, maaf memakai kerudung, tapi pakai kaos, terus pakai training yang ketat, kelihatan semua ngebentuk badannya, itu jangan, karena itu mengundang gitu loh. Yang namanya begini, yang namanya laki-laki, walaupun dia umur sudah 70, itu hasrat seperti itu masih ada. Jadi buat kalian semua harap hati-hati ya. Terus kak, ada yang mau ditambahkan lagi kak? Setelah kakak kabur itu, kakak kabur kemana? Jadi apakah kakak dari rumah itu bawa baju terus semua kabur? Nah, tujuan kakak tuh pertama kemana? Saya nggak tahu mau kemana gitu. Tapi kan saya ada handphone ya mas. Saya memang ada teman juga yang waktu itu bareng-bareng kita kan pergi. Terus saya hubungin dia, memang dia ternyata ditempatkannya itu jauh dengan saya. Waktu itu belum ada Grab yang gitu-gitu, belum ada. Jadi saya paksakan untuk naik taksi. Tapi saya memang pegang uang. Memang itu agen ada bagi uang dengan saya, gaji gitu. Tapi hanya setengahnya saja. Dia bilang itu setengah lagi dia menguruskan permit kerja. Tapi sampai saya kabur pun tak ada permit. Nah, paspor pun ditahan. Saya betul-betul kosong, tak ada paspor, tak ada dokumen apa-apa, tak ada. Saya pergi dengan ke tempat kawan saya itulah, saya ceritakan semua. Kawan saya bilang suruh saya lapor, tapi saya tak mau lapor pun tak guna, sebab kita kan kosong ya. Jadi saya ingat, saya pendam saja di dalam hati saya gitu. Setiap hari pun kepikiran, kenapa gitu ya, salah saya apa? Itu kan waktu itu saya baru lulus SMA. Kenapa gitu orang jahat dengan saya, padahal saya rasa saya nggak pernah berbuat sampai yang menyakiti hati orang, mungkinnya tidak sampai separah ini gitu. Saya pergi ke tempat teman saya nganggur sampai 1 bulan lebih mungkin. Tapi saya tak ada bilang dengan keluarga di kampung, saya takut mereka risaukan. Terus teman saya bagi kerja, dia bilang ada orang butuh kerja di ini apa, kedai makan macam itu, Restoran. iya restoran. Memang hari itu pun gaji tak besar ya, karena saya kan kosong, tak ada apa-apa gitu. Jadi sebetulnya saya pulang pun saya tak bawa apapun, karena uang habis untuk makan sehari-hari, untuk sewa rumah, habis semua uang. Jadi waktu itu kakak pulang itu mengurus SPL, maksudnya mengurus kompaun, atau kakak memang pulang seperti apa? Iya, saya ada bayar denda macam itu. Terus saya nggak boleh masuk Malaysia juga, tapi saya pikir lebih baik saya macam itu, nggak usah balik lagi ke Malaysia. Mungkin saya kalau mau kerja ke luar negeri pun saya bisa cari negara-negara lain. Nah, karena saya sampai sekarang pun jujur mas, saya masih trauma gitu. Kenapa sampai bisa macam itu? Saya kan masih muda waktu itu ya mas, baru lulus SMA gitu. Ingat saya mau cari uang untuk keluarga saya. Keluarga saya pun sudah keluarkan uang untuk administrasi saya. Tapi saya belum bisa ganti waktu itu kan, karena ternyata saya pun macam ditipu agen lah mas. Dia cakap saya kerja ini gaji segini, dapat asrama, kerja enak, makan enak, tapi itu semua tak ada, itu semua tipu. Jadi buat penonton semua, jadi hati-hati, karena di daerah-daerah itu masih banyak agen-agen yang mencari pekerja ke rumah-rumah sampai ke daerah itu sangat banyak. Baik itu di mana-mana pun ada, bukan hanya di Jawa Barat, tapi banyaklah gitu, di semua tempat pun mungkin akan ada agen. Dan ini hal gue bukan pertama kalinya, banyak orang yang curhat. Dari pertama kali gue bikin YouTube pun banyak orang yang curhat mengenai hal-hal seperti ini. Ada yang gajinya tidak dikasihkan, ada yang mendapat perlakuan tidak enak, ada yang sampai dipukul dan segala macam, itu banyak ya. Jadi buat kalian semua penonton ini harus hati-hati
kalau memilih agent, jangan mudah tergiur dengan agent. Apa yang dijanjikan agent harus tahu dulu. Kalau misalkan kalian mau bekerja ke luar negeri itu harus cari tahu dulu si company-nya atau si PT-nya apa, terus ada permit atau tidak. Jangan hanya kalian iming-imingi setelah kalian ada paspor kalian berangkat ke Malaysia, setelah di Malaysia kalian akan dapat permit. Jangan seperti itu. Lebih baik proses di awal semuanya, masuk ke Malaysia dengan permit yang resmi, karena nanti akan merugikan kalian sendiri ya. Mungkin untuk segmen kali ini cukup sampai di sini. Kakak terima kasih banyak Kak sudah mau jadi narasumber di sini. Nanti pun akan ada narasumber lain yang seperti kakak ya. Semoga ini cerita saya bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman sekarang yang lagi kerja atau yang mau kerja ke luar negara. Memang kita ini kan orang bodoh, nggak tahu ya Mas. Mereka bilang mau dapat visa kerja tapi ternyata enggak. Terus saya juga ingatkan nih buat teman-teman, kalau misalkan sudah merasa nggak nyaman atau dapat perlakuan yang negatif dari majikan, lebih baik kabur aja daripada kita harus bertahan gitu Mas. Oke, terima kasih lagi Kak, terima kasih ya. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada informasi yang terbaru ataupun ada narasumber terbaru, kita akan update lagi seperti apa cerita pengalaman yang pernah kakak atau mungkin nanti ada abang-abang atau mas-mas juga yang mau bercerita. Boleh, tinggal kalian boleh kontak ke email yang di bawah ataupun ke Instagram, boleh DM saja yang mau bercerita di channel atau di YouTube Berkar TV ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.